Kalau dari saya sih tetap intinya bahwa pasang behel itu nggak cuma sekedar fashion, bahwa pasang behel atau kawat gigi itu adalah suatu bentuk treatment atau perawatan yang berhubungan akhirnya nanti ke fungsi kunyah kita. Iya. Kalau fungsi kunyah kita itu bagus, maka sebenarnya secara logika urutan bentuk giginya juga akan bagus. Iya, betul. Kalau urutan atau bentuk giginya bagus, maka secara estetika looknya juga akan bagus. Nah, sebenarnya garis besarnya itu ke situ iya, betul. kalau saya pribadi. Halo Sobat Arza, kembali lagi kita di Arza FM. Ya. Jadi kali ini di episode, aku gak ingat ya ini episode keberapa. Tapi ini lanjutan dari yang kemarin-kemarin. Kali ini kita tetap masih ngobrol permasalahan tentang pergigian. Jadi kalau ya ibaratnya itu klinik gigi ngomonginnya politik tuh gak nyambung gitu. Jadi karena kita kita ini orang kesehatan gigi ya, jadi kita ngomongnya seputar gigi. Jadi kalau ada politik ngomongin gigi pasti nggak nyambung. Langsung aja ada Sobat Arza atau Arza Squad di depan kita. Ini dia, langsung kita sambut Raudatul Aulia. Hai guys. Gimana kabar Tul? Aulia dong, aduh. Di rumah dipanggil Atul, sok-sokan Aulia. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Masih Kerja cantik. di Arza tetap sehat kan? Sehat. Gak pernah sakit kan? Sakit. Oh sakit. Pasti sakit lah tipes. Jadi hari ini Tol kita Aulia. hari ini kita akan ngebahas seputar tentang perbehelan ya kan. Anak-anak hits tahun 2000-an terus 2010-an sampai sekarang pun behel itu masih jadi primadona untuk beberapa orang, ya kan? Oke. Tanggapanmu tuh gimana itu? Bener gak? Kan kamu juga pakai itu. Nah, jangan ditutupin. Masih ada videomu yang waktu masih behelnya nyangkut-nyangkut, ya kan? Ya kalau menurut saya sih behel itu. Menurut saya bahasanya gak asik. Kalau menurut aku, kalau menurut aku behel itu sebagai estetika tadi ya. Ya sebagai estetika benar juga, sebagai perawatan gigi benar juga. Tapi harus dibarengi sama di orang operator yang tepat gitu. Maksudnya gak usah berbelit-belit, intinya aja langsung. Intinya pasangnya ke dokter. Pasangnya ke dokter gigi, jangan ke tukang gigi. Ya, jadi buat Sobat Arza, itu suatu pengakuan dari teman kita korban tukang gigi. Bukan saya korbannya. Enggak ya. Bukan, aku kan dari awal masang sama dokter Arif. Oh, ya. Jadi kalau penjelasan dari Aulia itu dia menjelaskan bahwa ya itu memang masih primadona gitu ya. Cuman kalian meskipun itu primadona atau kalian tuh pengen fashion pakai kawat gigi yang mungkin itu bagi kalian itu nggak ada tujuannya, tapi ya usahakan minimal ke dokter lah ya. Iya kan? betul. Minimal. Karena kenapa menurutmu kalau efek bukan di dokter itu yang kamu tahu gimana? Baru-baru ini ya dok, ada yang viral nih di Twitter. Viral. Ya. Ada yang viral orang WNI kalau nggak salah, warga negara Indonesia yang kerja di Cina atau di mana gitu, kalau nggak salah ingat ya. Dia itu pasang behel di tukang gigi di sana. Di sana ada tukang gigi juga? Iya. Oh iya. Akibatnya infeksi. Tapi itu tukang giginya orang sana apa orang Indonesia? Orang sana mungkin. Ya tukang gigi jauh banget ngerantau ke Cina bos. Soalnya kalau di Cina nggak mungkin tukang gigi dong namanya, show. Banyak dong tukang gigi di mana-mana. Ya kan bukan tukang gigi. Terus? Ya pasti bahasa Cina kan? Iya kan? Tukang gigi bahasa Cinanya apa kan nggak mungkin. Iya benar. Ya jadi lanjut ya. Karena efek dari dari efek karena dia masang behel di tukang gigi itu, matanya itu infeksi. Wah serius? Iya, awalnya mungkin dari giginya kali ya infeksi jadi sampai ke saluran matanya juga. Jangan-jangan itu pas masang karet dar. Enggak, aku lihat videonya itu kayak giginya itu udah compang-camping gitu kemana-mana. Akibatnya tuh kayak mungkin karena infeksinya nyebar ya. Mungkin jadi sampai ke saluran matanya. Itu kasihan sih. Jadi efek di matanya gimana? Efek di matanya jadi nggak bisa lihat. Sampai nggak bisa lihat? Iya. Dua-duanya? Nggak tahu. Kayaknya sebelah aja deh. Sebelah aja, iya. berarti masih bisa lihat.
Maybe ya, Yang mungkin. satu nggak bisa lihat, yang satu bisa lihat. Cuman yang aku tahu sebagai dokter, aku belum pernah sih, maksudnya melihat dari efek dari pemasangan behelnya untuk sampai ke matanya. Cuman mungkin ya tadi kamu bilang sebenarnya itu ada infeksi yang disebabkan oleh dari perawatan sebelumnya. Ya cuman kalau ditanya perjalanan infeksi ya sebenarnya bisa kemana aja sih, nggak cuma ke mata sebenarnya. Makanya itu kayaknya infeksinya itu aku lupa beritanya, ada mata juga dan ada bagian lain juga yang infeksi. Terus endingnya akhirnya dirawat di rumah sakit. Cuman gitu. Dia memang mengaku itu akibat dari pasang kawat gigi dari yang bukan ahlinya. Iya benar, dari videonya itu diliatin behelnya yang dipasang itu dan giginya udah kemana-mana compang-camping itu. Apalagi ada sekarang tuh juga ada yang pasang gigi tapi home service, pasang kawat gigi tapi home service. Iya kan aneh ya mungkin. Aduh udah itu. Kemarin juga ada pasien dokter Florence kalau nggak salah ya. Saya dokter Florence itu nanganin. Jadi dia itu dengan keluhan sakit gigi. Pas di ronsen ternyata kayak ada kayak ada radang gitu di bawah gusinya. Dan dia pasiennya yang pasang sama dokter Florence? Enggak. Oh jadi dia pasang di tempat lain terus konsul karena ada keluhan. Kan dilihatin giginya gak ada lubang. Pas dilihatin ada radang. Ternyata pas ditanyain, ini pasang behelnya di mana mas? Di tukang gigi katanya. Oh gitu. Iya. Jadi artinya digaris bawahin bahwa ya banyak cerita pemasangan behel atau kawat gigi yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul. Jadi permasalahan itu bukan sekedar pas waktu habis dipasang habis itu jadi bermasalah, bukan kan? Iya, betul. Tapi kan ada kemungkinan setelah beberapa minggu, beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun itu ya baru muncul masalahnya. Termasuk kalau dibilang menurutku sendiri kalau misalnya dibilang bahwa perihal sakit atau nggak sakit, sebenarnya yang nggak sakit pun juga ada. Tadi kan yang kamu sebutkan itu kan keluhan yang efeknya rata-rata menyebabkan jadi sakit. Nah yang gak jadi sakit itu contohnya apa? Misalnya nih, awalnya giginya itu gak berantakan. Iya. Malah dipakein kawat gigi, malah jadi berantakan. Jadi soneo. Karena porcen semua dari P ke P. Nah dari P ke P itu gimana? PP. Pol PP. Dari P ke P. Ternyata itu dari gigi premolar guys. Jadi premolar tuh gigi geraham kecil di depan gigi geraham ya. Jadi pemasangan ideal itu kan biasa sampai di gigi geraham. Nah beberapa oknum itu memasangnya tidak sampai di situ. Sehingga kemudian dilakukan penarikan. Jadi kan jenis karet itu kan ada yang single, ada yang satu, ada yang karet. Kayak chain gitu. Yang nyambung. Nah kebanyakan tuh dia gaya-gaya nih langsung aja nih tarik pakai yang pakai yang tarikan. Yang awalnya istilahnya gigi itu kan melengkung nih misalnya. Gara-gara ditarik dia jadi lurus tuh. Jadi kayak pemain bola yang mau tendangan bebas itu yang pagar betis. Karena mungkin gini dok, yang itu nggak terlalu kelihatan gitu. Iya, mungkin kan gitu. Mereka mau ngeliatin behel gitu. Itu kan yang kamu pakai itu yang porcen itu. Iya ini porcen. Yang tarikan. Tapi itu nggak disetting untuk lurus ya kan? Iya ini nggak disetting. Bisa aja sih disetting lurus. Gak mau lah. Jadi kalau lurus senyumnya gimana jadinya? Nggak ada lengkung ya kan? Iya nggak ada lengkungnya. Jadi nah justru dalam kondisi yang seperti itu, kemudian si pasien itu datang ke dokter, itu malah akan ini benerinya tambah lebih sulit lagi. Dan biasanya ya yang di tukang gigi itu masangnya itu giginya nggak bersih gitu. Ya kan di dokter gigi kita kan kalau kontrol scaling gitu dibersihin. Scaling itu pembersihan karang giginya yang numpuk, plak-plak yang numpuk. Iya, jadi waktu kontrol tuh dibersihkan. Iya. Gitu ya. Kalau di tukang gigi belum tentu. Kontrol aja belum tentu. Gitu. Oh, belum tentu kontrol. Jadi nggak ada. Kalau pasang nggak ada instruksi untuk kontrol. Suka-suka. Nggak tahu sih kan saya pasang aja gitu. Nggak tahu kan saya belum pernah ke tukang gigi. Kalau ada sobat Harza yang pernah pasang di tukang gigi, kita undang di podcast boleh deh. Boleh. Saja biar kita sharing-sharing pengalaman. Gak usah malu kan kita nih berbagi informasi ya kan. Iya benar. Yang awalnya pengen gaya-gayaan, ujung-ujungnya malah jadi boncos kan giginya sakit gitu. Malah ke dokter gigi juga. Ya. Iya masuk UGD kan sayang gitu. Oke, nah terus pertanyaan untuk selanjutnya, kalau menurutmu pribadi, tadi kan behel itu kan primadona itu kan berarti arahnya kan ke fashion gitu ya. Nah kalau dari kamu sendiri tuh sebenarnya kalau boleh sharing,
kenapa kamu jadi pasang gigi? Kamu ikut yang fashion tadi atau memang yang tujuan ada perawatan gitu? Kalaupun memang perawatan, emang gimana sih gigimu tuh dulu gitu? Ya sebenarnya gini ya. Sebenarnya saya sudah bersyukur dulu itu sebelum pakai behel. Bersyukur itu maksudnya gimana? Bersyukur itu dengan ciptaan Allah yang ada yang sudah tersetting iya, duluan iya. ya. Sudah bersyukur. Cuman ada yang ngomen gitu. Apa? Ih gigimu maju katanya. Bukan pian lah. Iya. Kayak teman-teman kampus gitu. Pakai behel sana aja. Loh dari depan kan nggak maju, masih cantik gitu. Tapi kan maju kan nggak apa-apa. Orang kan lebih baik maju daripada mundur. Bener, daripada Oh. Enggak. Tapi Reja tuh suka yang maju-maju. Gimana itu? Enggak tahu. Lanjut. Lanjut sampai mana tadi? Oh ya, ada Kata yang teman. ngomong, iya kata Iya. teman. Karena ya mungkin dari samping itu kalau foto kurang bagus ya. Karena gigi depannya itu agak maju. Oh, jadi kelihatan majunya itu pas dari samping. Pas dari samping, pas dari depan itu kalau orang lihat ya normal-normal aja, nggak terlalu. Mungkin perbedaannya tuh cuman di rahangnya itu agak besar ya, pipinya agak cabi dulu. Habis sekarang pas pakai behel udah mulai tirus. Jadi kalau menurutmu dari awal sampai akhirnya sekarang itu ada perubahan? Ya menurut saya perubahannya itu sangat signifikan kalau menurut saya ya. Nah kalau perubahan yang didapat itu maksudnya hanya sebatas dari giginya saja kah? Atau angle senyumnya atau seprofil muka itu ada perubahan? Menurutmu gimana? Pertama itu dari profil muka kelihatan banget. Yang awalnya Suneo. Lo enggak Soneo juga. Enggak terima. Jadi dia dulu kayak Suneo guys. Enggak. Dulu gimana? Enggak, dulu itu kayak ya maju aja dikit. Terus? Ya, terus dari profil muka itu yang paling kelihatan itu V dagu ini. Yang dulunya jadi tuh lebih lancip ya, iya, lebih nge-shape gitu ya. Nge-shape. Ya, dulu tuh bulat. Ya. Bulat kotak Ya. gitu. Sekarang jadi kayak operasi rahang. Waduh. Padahal cuma pakai behel. Ya. Terus dari profil gigi samping juga profil muka dari samping juga ya ada perubahan lah sedikit. Nah, jadi yang dia rasakan setelah treatment pemakaian behel dengan tujuan perawatan itu kontak atau kontur gigi berubah, tapi kalaupun si Aulia ini tidak menampakkan giginya, profil wajah pun itu juga berubah. Jadi ada perubahan sampai segitunya gitu. Iya, jadi sampai gini dok. Temen aku itu ada yang bilang kan dulu tuh lama gak ketemu ya. Dari pas lulus kuliah beda kota kan kerja. Terus ketemu udah pakai behel terus di komen. Wah muka kamu lebih muda ya gitu. Lebih muda ya? Iya kayak anak jadi SMP katanya. Sobat Arza yang usia 50 tahun, 60 tahun pingin kelihatan lebih muda. Gigi palsunya pasangin behel. Jadi maksudnya gini loh. Jadi behel itu mungkin akan berpengaruh sama profil muka kita. Kesan muka kita juga berpengaruh. Karena gimana ya gigi yang awalnya lebar gitu jadi lengkung. Kecil. Bukan lengkung. gigi loh. Kalau gigi tuh satu-satunya loh. Iya. Ibarat satu-satu gitu kan. Iya rahang lengkung rahangnya lebar sekarang jadi tirus jadi kelihatan lebih muda. Kan bagus gitu. Nah terus ini kan biasanya tuh kan orang kan tanya nih kebanyakan orang itu ketakutannya gini. Sebelum dia pasang dia akan bertanya kira-kira ini harus dicabut atau enggak gitu misalnya. Iya. Dok ini saya pasang tapi saya takut ya dok kalau harus dicabut. Nah menurutmu yang kamu sudah alami kamu tuh lakukan pencabutan atau enggak? Terus kira-kira kalau pun melakukan pencabutan tuh dasarnya apa? Yang enggak perlu pencabutan kalau menurutmu pun apa gitu? Ya jadi gini kalau menurut aku ya untuk pencabutan atau enggak itu kita kan harus mendengarkan saran dari dokternya juga ya. Entah kita tujuannya apa. Kalau tujuannya cumannya merapikan tanpa mau memperbaiki profil lengkung rahang yang lebar tadi ya nggak apa-apa nggak cabut. Tapi kalau tujuannya
pengen mundurin giginya jadi normal gitu, nggak maju, ya kita harus menerima konsekuensi kalau gigi kita itu harus dicabut gitu. Jadi tergantung arahan dari dokternya juga, tujuan dari perawatan kitanya juga apa gitu. Kita ya rundingkan sama dokternya, bagusnya gimana ini dok, kalau menurut dokternya bagusnya kayak gini ya kita harus menuruti gitu. Ya berarti di awal itu ada fase konsultasi kan, Iya, ada betul. ngobrol dulu kan untuk menentukan rencana perawatannya kan. Jadi bukan langsung datang langsung pasang, bukan kan? Iya, enggak. Jadi tetap harus ngobrol dulu, konsul dulu untuk mengetahui kira-kira rencana perawatannya gimana. Nah, rencana perawatan sebaiknya itu gimana? Dan kalau nggak dicabut nih, misalkan orang itu nggak mau dicabut, sedangkan dia mau giginya itu mundur, kan gimana gitu caranya? Gak masuk akal. Gak masuk akal, Iya, bingung. gak logis ya kan. Iya, kalau dia mau giginya mundur tapi nggak mau dicabut ya harus gimana ya, nerima konsekuensi juga, nggak sesuai harapan. Terus gitu. kalau di kamu sendiri itu ada pencabutan atau enggak? Kalau dari aku itu pencabutan 4 gigi. 4 gigi itu gimana? 4 gigi itu gigi yang di belakang taring, ada kan, itu 1, atas, kiri kanan, di bawah juga kiri kanan. Jadi 4 gigi. Kalau misalnya cabutnya, aduh aku takut 4 ya misalnya. Cabutnya 1 aja itu mungkin gak sih kira-kira? Mungkin aja sih kalau mau giginya miring gitu. Jadi ada kemungkinan kalau pencabutan satu sisi itu dia jadi gesernya tuh miring ya? Iya, soalnya Atau ya sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa pencabutan kayak 1. Sebenarnya semua tergantung kasus. iya. Bisa cabut 1 kalau misalnya contoh nih misalnya ternyata dari awal garis tengah giginya ini sudah bergeser sedikit ke sisi sebelah kanan. Maka pencabutan 1 kita sambil geser ke sebelah kiri itu Iya, masih bisa. mungkin Tapi aja. kalau garis tengah gigi itu sudah simetris, itu idealnya bisa rata-rata 2 sih pencabutannya iya. Atau- minimal. Iya, atau mungkin karena giginya udah hilang duluan kali Ya. ya pas Sebelum pasang. konsultasi sebelum pasang. Iya. Iya, mungkin satu Terus, pencabutan juga bisa. Pertanyaan lanjutnya kalau pas cabutnya itu sakit nggak sih? Cabut kok sakit? Yang sakit apa? Sakit diselingkuhin. Lah. Mudah-mudahan sering diselingkuhin. Astagfirullah, enggak. Biar tahu rasanya sama sakit gigi gitu. Enggak pernah diselingkuhin. Jadi intinya apa garis bawahnya? Intinya Cabut giginya kan 4 tuh. Itu sakit nggak? Karena kan banyak yang akhirnya orang tuh maju mundur. Maju mundur tuh maksudnya ya jadi pasang nggak jadi gin. Iya. Mau pasang nggak jadi karena tadi. Nah ente harus cabut 4 ya. Iya. Dia di otaknya di mindset karena sudah takut dengan pencabutan tadi gitu. Iya, kalau untuk rasa sakit itu sih masing-masing orang beda ya, beda tingkatan gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, cabut gigi yang 4 tadi itu nggak sesakit yang dibayangkan gitu, karena kan kita cabutnya satu-satu, 2 minggu lagi cabut yang satunya lagi, 2 minggu lagi cabut yang satunya lagi, jadi nggak terlalu yang kentara banget gitu sakitnya. Ya. Untuk Waktu proses cabutnya sakit waktu proses cabutnya yang sakitnya itu mungkin cuman pas anestesinya, pas jarumnya itu masuk ke gusi ya, dan itu lebih sakit dicubit mamah kayaknya ya daripada disuntik itu. Jadi ya kalau kalian masih takut cabut, coba aja dulu. Apa-apa itu dicoba dulu. Ya, kalau belum dicoba jangan pernah bilang itu sakit Nah gitu ya. gitu, sama pas sebelum cabut itu jangan dihayalin sakit banget, jangan. Pikirkannya sugestinya ini gak sakit Iya, gitu. sugestinya ini apa sih, jarum kecil doang gitu. Sutil lah, gue juga bisa. Nah gitu. terus kan itu kan ada pencabutan. Terus ada orang lagi juga nanya kalau pakai behel itu sakit gak sih? Makannya harus bubur kah misalnya? Apa tuh? Jadi ini jujur aja ya. Jujur aja, untuk kasusnya aku mungkin tergolong yang agak sakit ya. Agak sakit. Tapi kan ada yang gak terlalu sakit, ada yang sakit. Iya. Kalau Kalau sakitnya tuh fasenya pas apa? sakitnya itu pas fase pertama pasangnya, mungkin karena fase Awal. penyesuaian ya. Iya. Penyesuaian tulangnya mungkin agak digerakin. Jadi kita tuh yang awalnya nggak pernah nggak pernah ada masalah sama tulang gigi, tiba-tiba tulangnya tuh digerakin gitu. Jadi sakit banget pokoknya, sakit. Jadi pas di awal tuh kamu rasanya sakit banget. Sakit banget Jadi kayak harus minum obat terus gitu. nggak minum obat sih. Itu bisa nggak minum obat? Sekali-sekali aja. Tapi bisa. Bisa kalau Tanpa nggak minum obat bisa. bisa, tapi Oke. aku itu dok kalau minum obat itu pas mau tidur aja.
Kalau nggak bisa tidur, saking sakitnya itu, kalau nggak bisa tidur kan besok kerja ya, ya terpaksa lah minum obat. Tapi kalau masih bisa ditahan, ya nggak usah lah minum obat gitu. Enggak, tapi yang kamu lakukan itu, kamu dengan rasa sakitnya itu masih bisa menahan atau emang ini tuh udah kadar yang nggak tahan banget harus minum obat banget gitu maksudnya? Kalonya untuk kadar rasa sakitnya masih bisa ditahan. Cuman aku itu minum obat karena nggak bisa tidur doang gitu. Nah, berarti intinya dia minum obat tuh karena nggak bisa tidur. Otaknya tuh banyak pikiran. Enggak, gini loh. Jadi maksudnya karena sakit. Karena sakit nyut. Jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, gelisah kan, gelisah. Jadi minum obat. Ya udah minum obat aja gitu. Oh gitu. Ya, kalau lagi sadar masih bisa ditahan. Nah, karena terus pas itu kan fase awal tuh sakitnya. Terus selama kamu pasang itu apa selamanya juga merasakan sakitnya? Oh enggak. Aku itu bulan pertama aja yang sakit banget. Bulan pertama. Bulan-bulan pertama. Bulan pertama ya. Bulan selanjutnya sudah terbiasa tersakiti. Enggak. Bulan selanjutnya sakit aja. Iya sakit aja. Enggak Bulan yang sakit pertama banget. sakit banget. Bulan kedua sakit aja. Bulan ketiga sudah terbiasa tersakiti. Jadi tubuhnya beradaptasi terhadap sakit yang diberikan. Akhirnya terbiasa sakit. Iya, bukan sakit-sakit capek sama yang lain. Waduh. Mestilah curhat terus. Pertanyaan berikutnya itu gini misalnya ada orang nih mau pasang, maju mundur juga. Tapi dasar pertanyaannya ini lain lagi. Dasar pertanyaan ini, kalau misalnya dok saya mau pasang behel tapi gigi saya tuh masih ada yang lubang. Gigi saya tuh masih ada yang rusak. Terus karang giginya banyak. Kalau dibuka ada stalaktit, stalagmit. Apa itu? Dalamnya gua itu yang panjang-panjang. Iya. Pas dibuka ada kelelawar gitu keluar. Kelelawar. Iya. Nah itu kira-kira tuh harus apa dulu gitu? Iya, untuk kalau giginya itu bermasalah terlebih dahulu tapi mau masang behel itu kita yang pertama harus konsultasikan ke dokternya dulu ya. Kalau ada lubang itu ditambal, kalau sebaiknya ada, gitu. Iya, sebaiknya ditambal. Kalau ada karang giginya itu dibersihkan karang giginya. Jadi sebelum pasang behel itu dipastikan giginya itu bersih gitu. Nggak ada karang gigi lagi, nggak ada lubang lagi gitu. Nah terus efek dari pasang kawat gigi yang menurutmu kurang baik itu jadinya gimana? Maksudnya kurang baik tuh kan contohnya misalnya tadi ya ada gigi yang lubang. Terus dia itu nggak lakukan penambalan dulu atau karang gigi nggak dibersihkan dulu terus langsung pasang aja. Itu efeknya akan gimana? Mungkin akan mengganggu proses perawatannya kali ya. Maksudnya misalkan gigi yang di depannya itu setengah, lubangnya gimana? Terus kalau karang giginya banyak, misalkan karang giginya 2/3 dari giginya, gimana masang bracketnya? ya, bracketnya ditempelin ke karang gigi. Itu kan gak aneh kan, makanya Jadi harus. kita menggerakkan karang gigi bukan menggerakkan gigi. Jadi karangnya jadi karang taruna bergerak. Karang taruna. Oke, jadi gitu ya intinya. Yang lebih pentingnya sih itu dental hygiene-nya. Ya atau jangan sampai juga malah misalnya nih awalnya itu rusaknya sepertiga karena nggak ditambal, nggak dirawat, nggak dibersihkan, pas dipasang malah jadi rusak 2/3. Iya, benar. Ya kan bisa terjadi juga kan? Benar, karena penumpukan makanan. Iya, karena sesuatu yang lubang rusak itu pasti akan jadi akumulasi sisa makanan. Benar. Nah kalau membersihkannya sendiri pas pakai behel itu mudah nggak sih? Bisa dibilang lumayan sulit ya. Lumayan sulit ya. Iya, Jadi karena harus ekstra rajin ya. harus Jadi ekstra teliti. Mau pakai kawat gigi konsekuensinya membersihkannya juga harus lebih rajin. Harus lebih rajin, jangan males. Jangan males ya. Jangan males, nanti penumpukan makanan giginya jadi lubang. Kan Kalau sayang. Kalau lubang nanti sakit. Bisa menyebabkan bau mulut ya. Bisa menyebabkan bau mulut. Pas malam mingguan, Ih. Nggak banget. Nanti ilpil. Nah, jadi buat Sobat Arza, ini adalah edukasi. Kalau kalian mau pakai kawat gigi, ini ada orang yang sudah pernah mengalami baik dan buruknya. Maksudnya baik dan buruknya tuh, dia tuh sudah pasang ya cukup lama. Jadi dia sudah tahu waktu awal itu gimana, tengah-tengah itu gimana, sampai fase sekarang yang mungkin sebentar lagi mau lepas paling ya. Iya. Jadi itu rasa yang dia rasakan. Nah tapi semua tetap dikembalikan lagi ke Sobat Arza.
Sobat Arza mau jadi pasang atau enggak, atau pasang dirasakan begini, yang aku rasakan begini dok, yang aku rasakan kalau pasang di tukang gigi begini, yang aku rasakan kalau pasang dokter tuh begini. Kalian boleh deh tulis komen, mungkin ini kan satu sudut pandang dari Raudatul Aulia. Ya. Kita kan mungkin kalau dari teman yang punya pengalaman lain dia bisa tulis komen, mungkin Sobat Arza yang lain pas baca komen, dia juga merasa ada dapat gambaran. Jadi bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi paling utamanya sebelum melakukan perawatan ya sebaiknya harus konsultasi dulu. Betul. Terus ada tambahan juga nih dok. Iya. Kalau pasangnya tadi kan ke tukang gigi salah juga. Terus kalonya pasang ya ke dokter. Salah itu menurut kita ya. Iya menurut kita. Kan orang lain kita gak bisa samain. Terus kalau pasang gigi juga ada nih dok yang kelirunya. Kenapa tuh? Maksudnya? Kenapa nah? Maksudnya? Kalau dia pasang ke dokter gigi juga bisa keliru. Kenapa? Kalau pasang bracket doang gak kontrol. Oh iya. Jadi itu harus satu paket ya. Iya harus jadi satu paket. pasang dan kontrol. Iya. Oh iya. Jadi kalau kalian mau pasang kawat gigi berarti juga harus terima konsekuensinya bahwa kalian harus rajin kontrol. Nah berarti artinya perawatan itu bisa dikatakan berhasil kalau ada kerjasama antara dokter dengan pasiennya. Iya. Dokternya punya kewajiban untuk merawat, pasiennya juga punya kewajiban untuk dirawat. Jadi mau datang. Jadi jangan cuma model pasang, setahun kemudian baru datang lagi. Terus nanya, dok progres perawatan saya gimana? Iya nanti giginya udah jadi terumbu karang. Tahu-tahu bracket bawah pindah ke bracket atas nih. Iya, tahu-tahu hilangnya 12 gitu bracketnya. Oke, terakhir buat Aulia mungkin untuk Sobat Arza yang mau disampaikan. Oke, terkait behel tadi ya. Itu mungkin pesan dari saya. Misalkan yang mau pasang behel, pilihlah klinik yang bagus kayak klinik gigi Arja ya kan. Ya, tapi lebih utama intinya di klinik Arja ini tidak ada spesialis ortodontis ya. Iya, nggak ada. Ya, kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, yang lebih hebat lagi, ya kalau bisa ada dokter SP ortodontis terdekat, mungkin boleh deh konsul dulu ke situ. Iya, betul. Dan juga pinter-pinter untuk memilah-milah informasi gitu. Jangan ini di sini itu kayaknya keren deh, ya udah pasang yang murah aja gitu di tukang gigi. Jangan, kan gigi itu adalah aset gitu. Aset apa? Aset masa depan gitu, aset diri sendiri. Karena apa? Karena tanpa gigi kita nggak bisa ngunyah, tanpa gigi kita jadi kempot, tanpa gigi kita jadi lebih tua kan ada gitu. Orang yang nggak punya gigi udah kelihatan kayak kakek-kakek. Siapa itu? Siapa kakek itu? My father. Pas ada gigi jadi bapak-bapak, nggak jadi kakek-kakek lagi. Cuman bisa lebih mudah lagi kalau gigi palsunya dipasangin lagi sama bracket. Itu nggak jadi lebih mudah, itu jadi cabe jadinya. Oke, jadi jangan takut sakit kalau sudah masang bracket ya. Jadi beauty is pain. Waduh, beauty is pain. Buat yang laki-laki, beauty is pain. Iya, cowok cewek jangan takut pasang behel. Pasanglah di klinik Arja. Kalau dari saya sih tetap intinya bahwa pasang behel itu nggak cuma sekedar fashion, bahwa pasang behel atau kawat gigi itu adalah suatu bentuk treatment atau perawatan yang berhubungan akhirnya nanti ke fungsi kunyah kita. Iya. Kalau fungsi kunyah kita itu bagus, maka sebenarnya secara logika urutan bentuk giginya juga akan bagus. Iya, kalau urutan atau bentuk giginya bagus, maka secara estetika looknya juga akan bagus. Nah, sebenarnya garis besarnya itu ke situ kalau saya pribadi. Iya. Oke? Betul. Cukup sekian yang kita bahas untuk hari ini. Semoga ilmu ini akan bermanfaat buat kalian semua Sobat Arja yang ada di rumah. Yang lagi tidur, yang lagi mau tidur, atau yang lagi tidur pun sambil mendengarkan juga gak apa-apa. Untuk kalian semua Sobat Arza, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau ada kalian pertanyaan tentang podcast hari ini, kalian boleh juga DM Instagram kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Arza FM. Dadah. Bye-bye.